Gubernur satu ini fenomenal, banyak gebrakan. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Mau bansos? Vasektomi dulu. Itulah judul yang kami angkat di Catatan Demokrasi malam hari ini. Tapi per hari ini, tadi sekitar siang hari ada sebuah klarifikasi dari orang nomor satu di Jawa Barat. Ia bilang vasektomi itu bukan paksaan, tapi merupakan alternatif. Opsi untuk masyarakat di Jawa Barat karena ada yang kurang mampu, prasejahtera, miskin. Jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu butuh program KB yang optimal. Kalau KB-nya tidak dijalankan secara optimal, vasektomi, pilihan untuk kaum laki-laki. Itu dia, tapi lagi-lagi Andro, ini kontroversial kebijakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi. Lagi-lagi ini kemudian menimbulkan pro dan juga kontra. Ada yang setuju, tapi ada pula yang tidak. Ada pula yang mengatakan ini melanggar hak asasi manusia. Keras. Ini harusnya bukan menjadi suatu paksaan, tapi menjadi pilihan pribadi. Mengapa harus vasektomi? Itu pertanyaannya. Dan juga itu yang akan kami bahas langsung di Catatan Demokrasi malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami pun akan melibatkan jurusan Ilmu Komunikasi dari Pakuan Bogor. Dari Unpad, berarti domisili semua di Bogor, Jawa Barat. Berarti ini merupakan Gubernur Aing, katanya Bapak Aing kan kalau kata Deddy Mulyadi ya. Kami juga terima kasih dengan BHS, beragam tema yang sangat bervariasi selalu menemani kami di Catatan Demokrasi Maria ya. Terima kasih banyak, kami jadi tampil elegan untuk mengawal berbagai kasus di Catatan Demokrasi. Kalau gitu langsung saja kami akan perkenalkan satu persatu narasumber kami yang sudah hadir di meja Catatan Demokrasi. Sudah hadir bersama dengan kami ada Mbak Samara Abani, aktivis perempuan dan juga anak. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Samara. Assalamualaikum. Sudah lama nggak dengar suara Mbak Samara. Biasa kalau dengar pas sudah nanti jelang timnas gol gitu baru Mbak Samara teriak paling kencang. Itu wajib, wajib itu. Selamat datang kembali di Catatan Demokrasi Mbak Samara. Selamat melahirkan ya. Iya, jadi ibu lagi ya kan. Selamat datang menjadi seorang ibu. Dan juga sudah hadir juga bersama dengan kami ada Mbak Ratna Batara Munti. Ini selaku Wakil Ketua Komnas Perempuan. Selamat malam. Selamat malam semua. Dan juga ini waktu itu pernah hadir juga di Catatan Demokrasi Andro, tapi via Zoom. Kita datangkan langsung malam hari ini adalah Dr. Diko Saputra Nugraha, influencer kesehatan. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Dr. Niko sengaja kami terbangkan dari Palembang ke Jakarta untuk program ini Mas ya. Kebenaran tinggalnya Jakarta Palembang bolak-balik. Oh, masih. PP. pulang pergi. Oh, pulang pergi. Satu kampung sama Andro kan? Wong Kito Galo juga, Wong Kito Tapi Galo. satu alumni juga kita ya. Jadi dialognya ngomong bahasa Palembang panjang lebar nih. Kita boleh beranjak ke warga Jawa Barat lainnya yang rumahnya kalau tidak salah di Parung dengan nomor KTP. Oh bukan ya? Bukan ya? Andro. Oh bukan. Oh di Bogor. Orang Parung nggak mau disebut Bogor. Di Bogor ya. Mas Adi Armandu, Pak dosen, terima kasih banyak Pak Adi Armandu. Tapi di sini kami baca titelnya sebagai politikus PSI Pak ya. PSI. Betul kan? Ya. Masih satu garis nafas sama PSI kan? Dulu sama Samara Pak ya. Dulu. Sekarang sama di bawah Mas Kaisang. Wih. Ada garis bawah di bawah Mas Kaisang. Kami juga menghadirkan ini yang lantang di media sosial. Seorang psikolog yang malam hari ini sangat glowing sekali, silau men. Ada Mbak Lita Gading. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Mbak Lita. Ada yang jauh ya, yang malam hari ini biasanya gabung di studio. Ada Kiai Haji Holil Nafis. Assalamualaikum dari Nabire, Papua Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ade dan Mbak Samara dan seterusnya. Baik, terima kasih sudah bergabung. Sebenarnya Pak Kiai. kita tunggu Kiai Holil tabayun sama Pak Deddy Mulyadi ya sebenarnya satu frame gitu ya segera ya. Nanti ya ada momennya Pak Kiai ya. Kita boleh langsung ke Mbak Ratna, tapi sebelum ke Mbak Ratna kami juga menghadirkan orang tua. Ini merupakan orang tua warga Bekasi, Jawa Barat. Paling tidak kamera disorot dulu, warga Bekasi, Jawa Barat. Astri dan Nanang, ada yang pro sama kontra nih. Nanti ya, nanti coba kita ajak berbincang. Tapi kita dengar dulu apakah Astri kemudian nanti Nanang. memang ini sepakat atau tidak. Kita dengar nanti suaranya. Kita tahan dulu boleh Andre ya? Ditahan dulu ya Pak ya. Bapak katanya pro vasektomi atau enggak nih? Anaknya 4 soalnya. Tahan dulu Pak ya, tahan dulu Pak. Kita boleh ke Mbak Ratna. Saya langsung to the point aja Mbak, kami Mbak pro dan kontra dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat vasektomi sebagai opsional. Dikaitkan dengan bansos tentunya saya nggak setuju. Karena itu tidak sesuai aturan yang Lebih dekat ada. lagi mic-nya, sorry. Ya, karena tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kan bantuan sosial itu sudah diatur di Permendagri nomor 99 tahun 2019 ya. Jadi ada individu maupun kelompok masyarakat yang sudah ditentukan ya yang berhak atas bantuan sosial. Jadi kalau ujuk-ujuk lalu dikaitkan dengan vasektomi, saya kira itu sudah melanggar ketentuan yang ada. Oke, meskipun kemudian sudah disampaikan ya ini sih harapannya sebagai himbauan ya, tapi mengapa muncul vasektomi? Kalau menurut Anda seperti apa? Iya, tentunya beda ya kalau pernyataan himbauan dengan pernyataan yang menempatkan itu sebagai syarat.
Kalau menyatakan vasektomi sebagai syarat, nah itu tentunya ya tidak tepat ya, karena sudah ada aturan yang mengatur tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Jadi berdasarkan APBD itu sudah diatur gitu. Jadi kalau kemudian ada pernyataan ya bahwa vasektomi sebagai syarat bantuan sosial gitu. Nah, itu saya kira tidak pas ya. Karena tentu saja itu tidak ada di dalam aturan Permendagri tersebut. Jadi itu juga tentu menjadi menghambat ya, akan mengurangi akses orang atau kelompok masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial, misalnya korban KDRT, korban kekerasan seksual ya, lalu juga orang miskin, korban bencana alam, udah diatur kok kriteria siapa yang berhak menerima bantuan sosial dan juga peruntukannya. Jadi untuk misalnya untuk pemberdayaan masyarakat, untuk rehabilitasi sosial bila itu korban gitu ya, dan untuk tentunya untuk penanggulangan kemiskinan gitu, itu semua sudah diatur secara detail ya di dalam Permendagri nomor 99 tahun 2019 itu. Mbak Rana, yang kami tangkap di Jawa Barat kalau konteksnya seandainya mereka masyarakat kurang mampu, prasejahtera, tapi mereka ngotot pengen punya anak dan ketika lahiran, baik itu normal maupun sesar, mereka kewalahan Mbak, biayanya terlalu tinggi. Nah, memang keluarga bencana itu kan harus dipromosikan, diedukasikan, disosialisasikan. Jadi nggak boleh itu dipaksakan. Jadi KB itu nggak boleh atas paksaan, tapi memang harus ada edukasi di masyarakat. Jadi itu memang juga untuk kepentingan masyarakat ya, dia bisa merencanakan keluarga yang sehat, yang memang juga ya hak-hak anak ini kan juga harus diupayakan ya oleh kedua orang tua ya. Misalnya soal semua kebutuhan ya, kebutuhan tumbuh kembangnya anak. Kan kita juga punya undang-undang perlindungan anak. Itu ya. Jadi ini semua juga bagian dari kewajiban pemerintah untuk bagaimana memberdayakan masyarakat gitu. Jadi kalau masyarakat sampai dia misalnya nggak mampu, lalu dia katakanlah berencana, apalagi kita kan juga banyak sekali yang disampaikan tuh justru nilai-nilai banyak anak, banyak rezeki. Nah itu kan jadi harus ada dukungan dari semua pihak nih. Sebenarnya anak itu harusnya kan dia bisa tumbuh kembang ya, bukan sekedar melahirkan anak, tapi benar-benar kita tuh merencanakan bagaimana berapa anak yang mau kita lahirkan, itu harus perencanaan dari kedua belah pihak gitu. Jadi saya kira soal KB-nya sih oke ya, kita perlu misalnya KB itu kedua belah pihak ya, harusnya jangan selalu dibebankan kepada perempuan. Tetapi nggak elok, maksudnya bukan nggak elok, nggak pas kalau itu tiba-tiba dikaitkan dengan bansos. Tetap nggak gitu. setuju kalau hubungannya dengan bansos ya? Ya enggak lah, itu nggak sesuai aturan itu aja. Makasih. Oke. Mbak Lita? Mungkin selamat malam. Saya pengen ini terus nih ya. Karena saya di posisi yang mungkin pro ya dalam hal ini ya. Karena apa? Yang disebutkan tadi barangkali ada komanya. Yang menerima bansos itu di atas anak 2 misalkan. Yang tidak boleh melebihi 2 anak. Kan ini sekarang ini masih belum tahu bahwa di masyarakat hanya tahu penerima bansos itu harus divasektomi. Nah kita bikin koma aja yang sudah mempunyai 2 anak. Itu baru bisa gitu, barangkali seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu banyak sekali hal-hal yang akan anak banyak ya udah itu menjadi beban pemerintah. Bansos, Bu. Kenapa? Artinya kalau anak lebih dari 2 berarti nggak bisa menerima bansos? Seperti dulu kan keluarga Nah, ini berencana. pertanyaan saya, ya atau tidak? Yang misalnya anak lebih dari 2 berarti itu nggak boleh menerima bansos? Oh tidak, maksudnya gini, terima bansos namun yang di cover itu adalah 2 anak. Selebihnya tidak di cover. Itu kalau menurut saya itu akan adil. Karena apa? Masih banyak juga orang-orang yang bisa menerima bansos tersebut gitu. Karena kalau sudah lebih dari 2 anak, ini gimana gitu loh. Iya, tapi itu nggak diatur ya bahwa syarat untuk menerima bansos itu adalah yang dipenuhi kalau dia punya 2 anak. Itu Berarti nggak harus ada diatur. aturannya. Nah sekarang ini balik ke pemerintah dong. Harus ada aturan Nggak, tapi kan yang undang-undangnya. jadi masalah, kenapa tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang nggak sesuai dengan aturan, itu kan masalahnya, sehingga masyarakat jadi bingung nih. Padahal yang sudah diatur itu udah jelas, orang miskin berhak atas bantuan sosial. Itu bukan saja di Permendagri, tapi sudah di Undang-Undang Dasar 45 bahwa pemerintah itu harus memenuhi kesejahteraan warganya, terutama mereka yang tidak mampu. Baik, barangkali di sini Kang Deddy Mulyadi ini atau KDM ya,
hanya mensosialisasikan bentuk kesetaraan gender. Jadi barangkali tidak semuanya yang perempuan yang mendapatkan sesuatu ber-KB. Karena ber-KB itu dampak ke perempuan itu sangat riskan. Ya, saya kira yang dibicarakan sekarang adalah vasektomi yang dikaitkan dengan bansos itu dulu. Itu yang saya kira perlu kita komentari kan, ya kan? Bukan soal KB-nya. Soal jumlah anak, Mbak, soal jumlah anak sepakat kalau dia miskin, mohon maaf, tapi anaknya 4 harusnya yang laki-laki ini wajib vasektomi. Enggak, saya kira tadi itu enggak ada relevansinya antara soal vasektomi dengan bantuan sosial. Vasektomi itu adalah cara untuk KB. Kita bicara tentang KB-nya ya, tapi nggak ada hubungannya dengan bantuan sosial. Itu yang saya mau katakan. Ya, tidak ada bantuannya itu mungkin dari sisi jumlah anak yang tadi saya bilang. Nah kalau misalkan lebih dari 2 itu ya covernya yang 2 ini, selebihnya nggak usah di cover. Ya, tapi itu nggak ada aturannya Bu. Jadi kalau bikin pernyataan berdasarkan aturan yang belum ada saya kira nggak tepat. Ya, bagi seorang pemimpin daerah dia harus bicara berdasarkan aturan yang ada. Nggak ujuk-ujuk bikin kebijakan yang nggak ada jelas legitimasi hukumnya. Kang Adi Armando dulu ditanggapi Kang soal regulasi, soal payung hukum. Tidak ada aturannya Kang. Kenapa disuarakan? Ya, saya setuju bahwa sekarang ini belum ada aturannya dan kita harus ingat ya, Kang Deddy itu nggak tahu kemarin atau sehari sebelumnya sudah menyatakan ini baru gagasan, ini baru rencana, ya rencana itu dia lontarkan seperti testing the water kali ya, mau ngecek bagaimana sikap orang terhadap gagasan-gagasan tersebut. Tapi dalam hal ini artinya gini, kalau ternyata urusannya adalah nggak ada aturannya, ya memang Kang Deddy harus mewujudkannya dalam bentuk aturan. Ya misalnya bicara sama Mendagri dengan DPR dan seterusnya ya. Jadi bisa nggak ini kita jalankan di Indonesia? Tapi pada intinya saya termasuk orang yang percaya bahwa memang penting orang dipaksa untuk vasektomi. Dipaksa? Dipaksa tuh bukan dengan didatangi tentara atau memaksa dia pakai bayonet dibilang ya kamu harus ikut atau kamu wajib lah menjadi. Meskipun tidak sesuai dengan pilihan hati? Enggak apa-apa, kalau menurut saya begini, ini kan kita bicara tentang nasib, kan siapa sih orang yang dapat bansos? Memang kalangan menengah ke bawah, ya, memang kalangan menengah ke bawah. Jadi orang yang sebetulnya susah, orang-orang susah ini perlu dapat bantuan. Tapi Kang Deddy adalah seorang pemimpin yang merasa bahwa ya kalian kalau dibantu, ya kalian juga bertindaklah sebaik-baiknya agar bantuan itu nggak sampai Anda gunakan untuk nambah lagi anak. Menurut saya setuju sama Bu Ratna bahwa ada hak asasi orang untuk punya anak. Tapi karena itu Kang Deddy cuma bilang begini, well ya itu hak asasi Anda ya. Tapi kalau Anda tidak membatasi jumlah anak Anda, ya udah Anda nggak dapat hak untuk dapat bansos. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Sebagai warga negara Anda tetap dilayani kok untuk urusan-urusan lain. Tapi untuk bansos Anda nggak dapat. Karena bansos ini adalah sebuah bantuan yang menyangkut kesejahteraan orang. Tapi kalau si ayahnya ini nih, tadi kan saya katakan saya sangat pro pada vasektomi karena saya persis sama Mbak Lita. Selama ini yang jadi pihak yang selalu dipaksa untuk bertanggung jawab atas pembatasan kelahiran itu adalah perempuan. Saya nggak tahu ada berapa jenis keluarga berencana yang bisa dilakukan oleh perempuan kan? Dari spiral, IUD, pil, banyak macam-macam lah. Laki-laki itu sebetulnya cuma 2, 3 lah ya. Satu adalah kondom, itu yang paling gampang sebetulnya. Cuman kan orang juga nggak pakai kondom. Masalahnya nih, udah dibilang pakai kondom, enggak juga. Sehingga anaknya bisa 7, bisa 8, bisa 9. Nah cara yang lebih menjamin agar orang itu nggak punya anak adalah, kalau laki-laki yang tanggung jawab adalah vasektomi. Ya. Kalau dipaksa untuk, satu lagi sih dok? Jadi kalau ngelihat dari pembicaraan ini memang kalau dari segi vasektomi secara ilmiah dia efektif hampir 100%. Karena dia, definisinya dulu nih kita tahu, vasektomi itu adalah suatu tindakan prosedur atau kita bahasa awam ya, KB-nya cowok gitu loh. Tapi secara permanen dia bisa memutuskan, bisa disumbat saluran vas deferens atau saluran sel spermanya. Sehingga sel sperma itu tidak bisa mencapai air maninya. Jadi tetap kalau ini yang isu-isu yang tadi aku cari-cari di sosial media, katanya sampai kayak kebiri lah, nanti gairah seksualnya turun lah. Iya, nah itu yang harus mungkin
kita patahkan nih sekalian juga mengedukasi kepada masyarakat bahwa vasektomi itu tidak seperti itu. Beda jauh, kebiri itu di bagian testisnya yang diputuskan. Kalau ini vas deferens atau sel spermanya aja, tetap ada air maninya tapi tidak ada sel spermanya. Gairah seksual tidak menurun, hormonal tidak ada terganggu. Jadi sama aja seperti biasa, bahkan ini hampir 100% tindakan efektifnya. Benar yang kayak tadi, nyatanya sudah diedukasi ke masyarakat menggunakan kondom atau menggunakan secara tanggal. Mungkin di saat seorang ibunya di saat fase yang bukan lagi subur, itu mungkin tingkat kehamilannya akan lebih kecil. Tapi tetap namanya masyarakat tuh mungkin lupa atau mungkin kurang teredukasi. Sehingga kalau mau dikatakan vasektomi ini bagus apa enggak, secara ilmiah efektifnya hampir 100%. Gitu, jadi dan aku juga secara pribadi sedikit mengarah ke pro, tapi juga setelah melihat pendapat ini juga agak pro juga karena harus menyesuaikan dengan syarat yang berlaku. Menarik nih dok, kalau kita tarik ke medis sangat menarik ini istilah vasektomi dan penerapannya seperti apa. Kami tidak mau anti klimaks nih dok, kami masih ganjil soal tadi Kang Adi Armando bilang ini dipaksa, saya setuju sama harus komentar. Sesaat lagi tapi harus sudah hanya di Catatan Demokrasi Indonesia.